Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Ini ada berjumpa lagi pagi ini dalam keadaan ya nggak tahu bangun tidur, nggak tahu kurang tidur. Nah, kita sedang ya belajar lagi ilmu dasar. Karena kenapa? Karena ilmu dasar ini banyak sekali dilupakan, bahkan oleh yang katanya sudah sangat-sangat senior. Nah, kenapa ini Abah bahasakan seperti itu? Karena kadang mereka sengaja melupakan atau dedikasi kuat sengaja melupakan atau bahkan memang lupa. Seperti itu para pemirsa. Contoh nih, Abah lagi mengamati tentang pergolakan dunia advokat antara single bar, multi bar. Yang selalu Abah dengar itu perdebatan tentang Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2023 yang nggak ngerti juga, sudah jadi advokat tapi masih bertanya syarat menjadi advokat. Pura-pura nggak tahu atau memang tidak tahu, kan begitu. Karena undang-undang itu seperti bahasa Abah ya jelas, transparan, tidak niku-niku dan harus dijalankan di atas relnya. Jelas, tegas, nggak bisa dibelok-belokin, kan gitu. Contoh daripada Undang-Undang nomor 18 ini tentang advokat ini yang tahun 2003 pasal 1-nya menyatakan pengertian advokat itu kan adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berkeadilan, ketentuan betul, berdasarkan ketentuan undang-undang, kan gitu. Berkeadilan berdasarkan undang-undang, syarat undang-undang. Lalu pasal 2-nya itu kan sudah menjadi syarat menjadi advokat. Syarat menjadi advokat itu karena ya sudah jelas harus berpendidikan sarjana tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus advokat, profesi advokat, bunyi undang-undang nggak boleh dikurangi kan, mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Nah, dari seringnya saya mendengarkan perdebatan itu, kadang itu yang jadi bahan kebingungan sendiri dan ketawa sendiri. Ketawa sendiri itu adalah ketika mereka yang sudah jadi advokat, bahkan boleh dibilang tokoh-tokoh, mungkin sudah jadi tokoh lah nasional atau daerah kan masing-masing, yang kebanyakan nih nilai itu khusus untuk bahasa setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat di pasal 2 daripada Undang-Undang nomor 18 tahun 2023 daripada Undang-Undang Advokat ini. Pendidikan khusus. Nah, mereka membaca tentang pendidikan khusus itu yang bagaimana sebetulnya kan? Apakah khusus hanya bagi mereka yang sudah berprofesi advokat? Sedangkan kalau dari penjabarannya, syarat menjadi advokat harus berpendidikan tinggi. Harus sekolah dulu, lalu bersambungan setelah pendidikan khusus. Kalau banyak pengertian yang Abah tangkap kepada mereka ya khusus mereka yang beradvokat, yang sudah jadi advokat, kan begitu. Nah, ini kata daripada pasal 2 ayat 1 ini kan kepada orang yang belum jadi advokat dan mau bersyarat menjadi advokat, harus ikuti syarat utamanya ini, kan gitu. Jadi katanya belum. Ini yang perlu dipahami. Walaupun ada kata khusus profesi advokat, ya khusus karena memang ilmu khusus gitu. Advokat memang termasuk ilmu khusus, bukan khusus yang sudah jadi advokat gitu. Ini yang perdebatan yang kadang konyol didengarkan
Bahkan mereka yang sudah berpendidikan tinggi ini keluar bahasa-bahasa yang tidak ada pendidikannya. Ini yang diketawain kan. Masih mending lah mengaku kayak Abah SDTT, sekolah dasar tidak tamat kan, dibandingkan mengakunya S2, S3, jadinya S7 teler. Kalau S7 minuman enak bisa diminum. Itulah yang perlu dipahami para pemirsa. Lalu ini juga sedang mungkin bisa terlihat Abah print tentang satu materi kemarin, argumentasi hukum. Jadi cara kita berargumentasi. Ini kebetulan dibuat oleh salah satu legenda hukum, yaitu Profesor Dr. Gayus Lumbun, SHMH. Ini Abah pelajari lagi. Nah, inilah kenapa seperti itu. Bolehkah wartawan? Oh, boleh sekali. Karena kenapa? Wartawan itu adalah gudangnya ilmu pengetahuan, walaupun tidak spesifik. Wartawan itu bisa tiba-tiba, atau apalagi jurnalisnya, bisa tiba-tiba dia berprofesi sebagai advokat pun bisa. Asalkan syarat tadi udah ada gitu, syarat berdasarkan undang-undang advokat tadi, yaitu di pasal 2 ayat 1 gitu. Ketika bertemu dengan profesor dokter bidang kesehatan, dia serap ilmu kesehatan. Bertemu dengan profesor dokter bidang hukum, bertemu, diserap ilmu hukumnya. Jadi jurnalis itu adalah, boleh dikata kalau dari versi Abah ya, sebagai pelaku jurnalis, tukang menyedot ilmunya orang. Tapi dia jurnalis itu sebagai gudangnya ilmu pengetahuan. Karena semua diserap. Sampai ke ilmu perbintangan, ngobrol perbintangan, nyambung. Seperti itu. Karena sudah menyerap tapi tidak spesifik. Tapi bisa juga jadi spesifik. Contoh hukum ini, kalau mau spesifiknya, mau legalnya, ya udah sekolah lagi kan gitu, pendidikan hukum. Gitu para pemirsa. Ini adalah bahasa intermezzo dan video intermezzo yang boleh dikatakan Abah juga bingung nyari judulnya, tapi mudah-mudahan judulnya yang teringat ini, yang Abah sebutkan ini sama dengan kita tulis. Hidup jangan berada di dalam tempurung kura-kura, tapi lihatlah ke bintang-bintang. Itu saja yang mungkin Abah sampaikan. Seharusnya ini video tadi live, karena Abah lupa pencet untuk live-nya. Ya, jadi seperti ini supaya tadi harusnya ngobrol panjang. Kalau ini mau makan memori lagi bagi Abah, bagi HP Abah, sedangkan Abah masih sedang membedah-bedah nih. Abah buka saja sedikit. Tadi udah ya dari Profesor Gayus Lumbun sudah. Terus ini adalah dari advokat dari Pak Profesor Dr. Ahmad Sudero SHMH MMMKN. Ada yang pernah ingat enggak nama Sudiro di kasus Subang? Dan siapa Pak Profesor Dr. Ahmad Sudiro SHMH MMMKN ini? Itu saja yang Abah sampaikan para pemirsa. Lalu Abah sedang istilahnya membedah lagi ilmu-ilmu yang boleh dikata memang bukan ilmu yang seharusnya Abah ini, tapi Abah mulai tertarik sebetulnya dari namanya hukum acara perdata yang ditulis oleh Associate Profesor Dr. Haji KMS Herman SHMH MSI.
ini. Tuh. Ya, itulah Pak pemirsa. Jadi Abah cuma sambil ya beginilah kalau cara Abah ketika mau belajar. Capek-capek dulu menulis ulang lagi. Sambil menulis diingat apa yang ditulis. Tapi lebih bagus ketika dalam keadaan hening para pemirsa. Ini saja dari banyak tadi baru 2 nih ya buat dari pasal 18 ini. Masih banyak sebetulnya. Ini kan baru pasal 2 ayat 1, ada pasal 3-nya, ada pasal 4-nya. Kan gitu. Jadi pasal 5 tentang apa? Jadi sudah dijabarkan mulai dari pengangkatan advokat, status advokat. Advokat itu adalah penegak hukum, advokat itu menjadi organisasi advokat hukum. Nah, itu kan. Dan ini juga harus tahu oleh para lembaga hukum lainnya bahwa sejajar ini. Polri disebut penegak hukum, advokat disebut penegak hukum, kejaksaan disebut penegak hukum, advokat juga sama, hakim begitu juga, advokat juga sama. Dan ini diatur dalam undang-undangnya. Nah, undang-undangnya nomor berapa tahun berapa tentang bahwa katanya advokat sebagai penegak hukum nanti pelan-pelan dijelasin karena masih banyak video Abah lainnya kemarin yang masih numpuk nih di room memori Abah yang belum tayangin, diuploadin, mulai dari perdagangan sama omongan lainnya, kan begitu para pemirsa. Sabar. Jadi makanya yang sudah subscribe, yang sudah follow pasti akan mendapatkan secara otomatis pemberitahuan ketika Abah Hadafi sedang upload video atau sedang live video. Oke, sekian dulu. Intinya memang Abah ini adalah siaran yang memang ala jurnalis. Artinya adalah selalu mengandung ilmu pengetahuan yang bukan omon-omon. Bukan tepa-tepu. Tapi yang nyata tertulis. Karena sesuai slogan Abah di Abah Hadafi Pengamat adalah hukum tidak niku-niku, hukum harus berjalan di atas relnya. Apa itu rel hukum itu? Yaitu standar operasional prosedur. Lalu perintah pimpinan yang telah dibuatkan peraturan. Lalu yang tertinggi Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Begitu para pemirsa. Simpelkan, ilmu itu simpel betulnya. Jadi kalau ada sarjana S3, S3 ya. Dia ngejelimet, tidak memberikan jalan keluar atau jalan tol, artinya itu adalah dia S7 teler. Seperti itu para pemirsa yang perlu dipahami. Jadi simpel untuk melihat, oh ini orang bener-bener nih gitu. Tapi yang begini ini, yang S7 ini yang lebih banyak diikuti, sehingga salah-salah lah ilmu yang didapat. Aneh kan? Tapi nggak aneh lah. Karena kenapa? Itu sudah ada yang mengatakan yang salah itu lebih banyak diikuti daripada yang benarnya. Ini sudah zamannya mendekati kiamat katanya. Sekian dulu. Takut nanti telinganya tambah pedes, pipinya tambah memerah kalau dengar Abah bahasa kan. Kita sambung saja di video Abah berikutnya. Bye-bye semuanya para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.